Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu untuk KKM Bahasa Indonesia kelas 8 adalah 71. Jadi anak-anakku semua harus memenuhi nilai 71 supaya tuntas nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kemudian anak-anakku di pembelajaran jarak jauh ini tentunya nilai juga akan diambil dari mulai nilai ulangan harian, nilai tugas sampai dengan nilai akhir semester. Kemudian nantinya semua tugas akan saya letakkan di kolom Google Classroom ya. Jadi untuk mengerjakan tugas silahkan klik aplikasi Classroom pada bagian tugas, kemudian pada folder tugas. Karena di Classroom Bahasa Indonesia akan ada 3 folder, yaitu materi pembelajaran, kemudian tugas, dan dokumen pembelajaran. Untuk materi pembelajaran adalah video-video yang akan saya buat. Untuk materi apa saja itu akan saya masukkan ke materi pembelajaran. Kemudian untuk tugas, anak-anak bisa melihat membukanya untuk mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Oke? Saya mulai untuk pelajaran bahasa Indonesia. Seperti apa yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa kita ada 5 teks yang akan kita pelajari pada pelajaran bahasa Indonesia. Kita masuk pada teks yang pertama adalah mengenai berita seputar Indonesia. Oke, kita mulai. Nah, anak-anakku, pada bab pertama ini kita akan belajar 5 subbab, mulai dari definisi, ciri dan jenis teks berita, unsur-unsur teks berita, simpulan, tanggapan dan penyampaian isi berita, struktur dan kebahasaan teks berita, dan penyusunan teks berita. Oke, kita mulai yang pertama terlebih dahulu, yaitu mengenai definisi, ciri dan jenis teks berita. Anak-anakku, tentunya kalian pernah melihat berita di televisi. Berita disajikan dengan sangat menarik. Nah, berita itu apa sih? Apakah hanya di televisi saja kita bisa melihat berita? Tidak. Ada beberapa media yang bisa digunakan untuk melihat berita. Ada media elektronik dan media cetak. Media elektronik kalau sekarang kita bisa melihat televisi, internet. Kalau media cetak kita bisa membaca berita lewat surat kabar. Saya yakin teman-teman semua, anak-anak semuanya tentunya pernah membaca berita. Yuk kita lihat. Berita itu apa sih? Seperti PPT yang sudah saya buat, saya tampilkan di sini bahwa berita adalah laporan atau informasi yang dalamnya memuat kejadian atau peristiwa yang aktual. Aktual itu maksudnya apa? Aktual itu terkini informasinya. Jadi permasalahan yang diangkat itu lagi ramai dibicarakan. Itu aktual. Selain aktual, berita harus faktual. Faktual itu apa? Berdasarkan fakta yang sebenarnya. Itu berita. Kemudian kita beralih ke teksnya, karena yang akan kita pelajari adalah teks beritanya. Oke, bisa kalian lihat. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian dan peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Jadi kalau ada berita kok belum terjadi, itu bukan berita karena tidak sesuai dengan fakta. Oke. Informasi yang disampaikan dalam teks berita memiliki sifat aktual dan faktual. Pengertian aktual dan faktual sudah saya jelaskan di depan tadi. Kalau aktual itu terkini, informasinya lagi marak dibicarakan. Misalnya kalau sekarang kita lagi adanya wabah pandemi seperti ini, yang lagi aktual ini pasti berita di televisi, di media cetak atau elektronik itu pasti semuanya membahas mengenai virus
COVID-19. Itu aktual. Oke. Faktual, apa yang disampaikan tentu saja sesuai fakta. Ada data-data jelasnya. Oke. Kita lanjut. Ciri-ciri teks berita. Teks berita yang kita buat atau ditulis seseorang harus faktual, aktual, unik atau menarik, sistematis dan lengkap, seimbang, bahasa yang digunakan harus komunikatif. Oke. Keenam ciri ini harus ada pada sebuah teks berita supaya berita yang disajikan itu menjadi berita yang menarik. Selanjutnya, oke, teks berita itu ada beberapa macam. Ada straight news, berita langsung, ada berita mendalam, ada berita penyelidikan itu biasanya adalah investigasi, ada berita interpretasi, dan ada berita opini, berita yang berdasarkan pendapat seseorang. Kita lanjut. Nah, inilah poin yang akan kita pelajari pada materi teks berita ini, yaitu mengenai unsur-unsur dalam teks berita. Tentunya ini bukan hal yang baru buat anak-anakku semua, karena di kelas 7 ataupun mungkin ketika SD, teman-teman sudah pernah mempelajari mengenai teks berita. Ada 5 unsur teks berita. Yang pertama adalah what, apa, where, di mana, when, kapan, who, siapa, why, mengapa, dan how, bagaimana. Ini biasanya disingkat dengan istilah 5W plus 1H. Oke, kalau kita menggunakan istilah bahasa Inggris, saya ulangi, istilah untuk unsur-unsur berita yang akan kita kaji adalah 5W plus 1H. Oke, atau seperti yang sudah saya tampilkan di PPT ini, kita bisa menyebutnya dengan kata adik simba. Oke, saya ulangi, kita bisa menyebutnya dengan istilah adik simba. Apa itu adik simba? Oke, akan kita bahas di sini. Saya menuliskan kembali unsur-unsur berita. Ini adalah penjabaran dari adik simba tadi, mulai dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Maksudnya apa sih Bu unsur berita itu? Kenapa kita harus mempelajari ini? Oke, akan saya jelaskan. Maksudnya anak-anakku, ketika ada teks berita, unsur-unsur yang harus kalian kaji, yang harus kalian pelajari adalah mengenai keenam hal ini. Bagaimana saya menjawabnya? Perhatikan pada bagian angka 1. Pada bagian apa? Dalam kurung, peristiwa dalam berita itu tentang apa? Jadi, kamu membaca teks berita, kamu tuliskan apa sih peristiwa yang kamu baca? Itu pada bagian apa? Yang kedua, di mana? Oke, di mana peristiwa itu terjadi? Yang berita yang kamu baca itu terjadinya di mana? Kapan? Kapan peristiwa dalam berita yang kamu baca itu terjadi? Kemudian yang keempat, siapa? Siapa yang ada dalam peristiwa tersebut? Yang kelima, mengapa? Mengapa peristiwa dalam berita tersebut terjadi? Dan yang keenam adalah bagaimana? Bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut? Oke, saya akan memberikan contoh cara mengerjakannya ketika ada teks berita. Di sini saya menampilkan kutipan berita yang saya ambil dari internet. Di sini berjudul 37 pedagang positif COVID-19. Oke, kita amati lebih jauh lagi. Nanti dari teks berita ini kita akan bersama-sama menganalisis unsur-unsur berita yang ada, mulai dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, atau adik simba. Oke, anak-anakku jangan bingung mengenai 5W atau 1H dengan adik simba.
Dua istilah ini sama, hanya saja kalau 5W1H kita menggunakan istilah bahasa Inggris. Kalau adik Simba kita menggunakan istilah bahasa Indonesia. Oke, saya akan menggunakan istilah adik Simba saja supaya kalian tidak bingung. Silakan dibaca bersama-sama. Ini contoh teks berita yang saya tampilkan. Oke, bagaimana sih Bu cara mengerjakannya? Oke, saya lihat slide berikutnya. Nah, ini dia. Inilah cara kita mengetahui unsur-unsur berita yang ada. Kita kaji satu persatu, mulai dari apa terlebih dahulu. Oke. Tentunya kita harus melalui proses membaca terlebih dahulu ya, supaya bisa mengerjakan unsur-unsur berita dari berita yang disajikan. Yang pertama apa? Jawabannya, ada 37 pedagang di Pasar Keputaran, Surabaya positif COVID-19 sehingga pasar ditutup sepekan. Oke. Apakah saya mengambil kalimat judul? Kita lihat lagi ya. Apakah saya mengambil kalimat judul? Oke. Bagian apa? Tidak harus diambil dari kalimat judul. Ya, tidak harus, tapi cukup dengan kalimat yang singkat, padat, yang sudah menunjukkan berita itu tentang apa. Oke, bisa saya lanjutkan. Yang kedua adalah di mana. Di mana peristiwa yang ada dalam berita itu terjadi? Oh, ternyata setelah saya membaca, peristiwa ini terjadi di Pasar Keputaran, Surabaya. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah kapan. Kapan sih peristiwa itu terjadi? Nah, karena tadi ada penutupan pasar, tentunya peristiwa ini tentang penutupan pasar karena adanya banyak pedagang yang terkena virus corona. Jawabannya adalah penutupan akan dimulai Selasa 21 Juli 2020 hingga Senin 27 Juli 2020. Sekarang yang keempat, siapa? Siapa yang ada dalam berita tersebut? Yang terlibat dalam peristiwa tersebut adalah pedagang di Pasar Keputaran dan Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID yang bernama Irfan Widianto. Ini diambil dari mana? Dari bacaan berita tadi. Oke, kita lanjut. Mengapa? Mengapa sih kok sampai ada berita itu? Oh, ternyata kenapa sih kok pasar itu ditutup? Jawabannya, hal ini dilakukan karena dari hasil tes swab ada 37 pedagang yang positif COVID-19. Oke, dan yang terakhir adalah bagaimana prosesnya sehingga pasar itu ditutup. Begitu kan maksudnya? Oke. Karena adanya 37 pedagang yang positif COVID-19, gugus tugas merekomendasikan agar Pasar Keputaran diliburkan selama 7 hari, mulai tanggal 21 sampai 27 Juli 2020. Selama ditutup, Irfan menyebut Pasar Keputaran akan disterilkan untuk dilakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan. Oke, anak-anakku, itulah materi mengenai unsur-unsur berita. Jadi setelah kalian memahami materi yang saya sampaikan, anak-anakku bisa membuka Google Classroom, kemudian klik bagian tugas. Di dalam bagian tugas itu saya sudah menyantumkan teks berita yang harus kalian kerjakan untuk mencari unsur-unsur beritanya. Sama seperti yang saya sampaikan ini. Oke, sama seperti yang saya sampaikan ini, mulai dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Cara mengerjakannya seperti ini. Oke, anak-anakku, nanti setelah melihat video ini langsung klik bagian tugas di Google Classroom.
Dilihat, dibaca, kemudian langsung dikerjakan. Pengiriman tugasnya langsung di kolom tugas, jangan di bagian beranda umum karena akan bisa dilihat oleh teman kalian. Begitu saya sampaikan, terima kasih sudah memperhatikan materi saya. Semoga anak-anakku semuanya sehat, kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.